Orang tua itu mencari bos hitam untuk menagih hutang. Namun ia malah membuat orang-orang itu tertawa. Bos hitam kemudian memerintahkan anak buah di sampingnya untuk memberi pelajaran. Anak buah itu langsung menyuruhnya pergi begitu ia mendekat. Kemudian diikuti dengan satu tamparan. Jangan ganggu saya. Aduh, sakit sekali. Kamu terampil dalam memukul, kau yang mencari masalah. Anak buah di sampingnya langsung ketakutan. Bertemu dengan orang yang begitu kejam. Mereka baru pertama kali melihatnya. Bos Wu menarik keluar obeng. Langsung memberi pelajaran kepada mereka. Kemudian duduk dengan tenang. Dia mengambil sayuran di atas meja. Mengelap darah di obeng. Dan mengatakan, apakah menyelesaikan masalah dengan baik tidak lebih baik? Harus membuat orang kasar. Membuat bos hitam terkejut sampai gelas minumannya jatuh. Begitulah. Dia dengan jujur membayar hutangnya. Laki-laki itu kemudian mencari orang berikutnya yang berhutang. Orang ini lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Karena dia dari geng kota besar. Laki-laki itu mulai menggertaknya melalui telepon. Dia mengatakan ingin berduel dengannya. Dan keduanya sepakat pada lokasi. Setelah pria itu tiba di sini. Namun dia ditolak dengan sopan. Kemudian, berdasarkan informasi, dia pergi ke salon rambut wanita. Karena salon tersebut dimiliki oleh istri orang yang berutang. Pria itu mulai menciptakan kekacauan di sana. Dia mencuci kakinya di mangkuk cuci rambut. Bahkan dengan sengaja membasahi celananya. Lalu langsung melepas celananya. Mengatakan akan mengeringkannya di sana sebelum pergi. Pemilik toko memintanya pergi. Atau akan dilaporkan ke polisi. Namun pria itu mengatakan dia datang untuk menagih hutang. Jika suamimu tidak membayar hutang, maka aku akan tetap berada di sini. Pemilik toko segera menelepon suaminya. Menanyakan apakah dia berutang dan tidak membayar. Kemudian dia memberikan telepon itu kepada pria itu. Pihak lain mengatakan akan segera membayar. Dan meminta dia pergi dari salon rambut istrinya. Ternyata menagih hutang tidak hanya butuh keberanian. Tetapi juga harus berani mempertahankan diri. Ternyata nama pria ini adalah kakakku. Dia bukan orang biasa. Wu Ge sebelumnya memiliki banyak kasino di Korea. Dia juga memiliki banyak anak buah. Namun karena diselidiki oleh kantor pajak negara, dia terpaksa melarikan diri ke Filipina. Karena ada teman kecil baiknya di sini, yang juga merupakan anak buahnya. Wu Ge sebenarnya bisa memulai hidup baru di sini. Tapi dia ditipu oleh teman kecil ini. Namun hal ini juga membawanya kesempatan besar. Biarkan dia menjadi bos super di Filipina. Ketika dia baru tiba di sini, dia membawa sejumlah uang tunai. Uang itu cukup baginya untuk memulai hidup baru di Filipina. Setelah teman kecilnya menerima dia dan mencarikan penginapan untuknya. Namun begitu dia menetap, teman kecilnya mulai mengeluh. Mengatakan bahwa dia membutuhkan uang dengan mendesak. Karena anaknya akan berkuliah di luar negeri. Dan dia memiliki banyak hutang dengan bunga tinggi. Saudara Wu adalah orang yang saleh. Ketika dia mendengar teman kecilnya berkata begitu, dia langsung memberikan semua uangnya padanya. Itu untukmu. Apa itu? Buka dan lihatlah. Teman kecil membuka dan melihat. Di dalamnya penuh dengan uang tunai. Dia sangat terharu. Dan mengatakan bahwa dia adalah milik Wu Ge seumur hidup. Jika dia disuruh ke timur, dia tidak akan pergi ke barat. Wu Ge masih tidak tahu. Orang ini adalah ular berbisa. Semua yang dia katakan adalah bohong. Dia tidak hanya menipu uang saudara Wu. Dia juga membawa Wu Ge ke kasino. Mengatakan akan memperkenalkan seseorang padanya. Sebenarnya dia membawa Wu Ge ke kasino. Dia ingin mendapatkan komisi dari ini. Mereka adalah teman sejak kecil. Saat mereka bersekolah di SMA, kakak Wu adalah kakak laki-laki tertuanya. Apapun yang terjadi, dia akan membela dia. Hari itu teman kecilnya diintimidasi oleh preman sekolah. Dan membuatnya berlutut. Wu Ge menghentikan dia untuk berlutut. Dan memberitahu preman untuk tidak lagi mengganggunya di masa depan. Namun preman ini tidak senang. Ini pertama kalinya seseorang tidak mengikuti perintahnya sendiri. Dia langsung menampar Wu Ge. Mulai menyerang balik. Mereka mulai berkelahi. Meskipun mereka lebih banyak, tapi Wu Ge tidak takut. Karena dia tahu hanya dengan lebih kejam dari mereka, baru akan membuat mereka takut. Ternyata menemukan rumah Wu Ge. Lalu menekan leher bos ini. Membuat mereka berhenti. Menunggu sampai sore. Bos ini membawa pamannya. Mereka bahkan menemukan rumah Wu Ge. Paman dia adalah preman. Dia berencana untuk memeras Wu Ge melalui keponakannya. Tapi orang ini belum tahu. Ayah saudara Wu adalah pria yang sangat kejam. Namun dia selalu berada di penjara. Dan hari ini adalah hari di mana ayah saudara Wu dibebaskan dari penjara. Kamu orang ini. Berani kamu pukul istri dan anak saya. Apakah kamu bosan hidup? Dia adalah ayah saudara Wu. Dia terkenal sebagai preman lokal. Berusia 45 tahun ini. Sudah menjalani 35 tahun di penjara. Hari ini dia baru keluar dari penjara dan menghadapi masalah ini. Dia mengambil pisau preman. Langsung menusuk kulitnya sendiri. Dia membuat preman itu lari ketakutan. Peminjam rentenir ini menemukan Wu Ge. Mengikuti ayahnya. Beberapa puluh tahun berlalu dengan cepat. Wu Ge pergi ke Filipina dengan membawa sejumlah uang. Namun setelah tiba di sini, temannya membutuhkan uang dengan mendesak. Wu Ge memberikan seluruh uangnya untuk membantu temannya. Memberikannya sepenuhnya kepada temannya. Untuk membantu mengatasi masalah yang mendesak. Namun Wu Ge belum menyadari bahwa temannya telah menipunya. Temannya tidak hanya menipu uang Wu Ge, tetapi juga membawanya ke kasino. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Tidak hanya itu,
Orang ini juga memperkenalkan Wuge kepada peminjam dengan bunga tinggi. Biarkan saudara Wu meminjam banyak uang, dan mendorongnya untuk berjudi dengan besar. Wuge sangat percaya pada temannya. Namun dengan cepat uangnya habis. Hari itu peminjam rentenir menemukan Wuge, dan meminta dia untuk mengembalikan uang. Saudara Wu adalah yang dominan di Korea Selatan. Dia tidak pernah menunggak uang siapapun. Wuge menahan anjing kecil itu. Dua anak buah anjing kecil menarik keluar senjata. Tapi Wuge tidak takut pada mereka. Dia sampai tepat waktu yang disepakati. Dia akan mengembalikan uang kepadanya. Hari itu dia pergi ke rumah teman kecilnya. Wuge ingin meminjam 300.000 dari teman kecilnya. Dan mengatakan ingin pulang ke negara. Saya tidak punya uang. Wuge merasa sangat malu. Dia berkata lupakan apa yang dia katakan tadi. Aku juga tahu kamu sangat kekurangan uang. Kemudian dia berkata anak-anak akan pergi belajar ke luar negeri kan. Mengapa belum pergi? Tapi istri teman kecilnya berkata apa tentang belajar ke luar negeri. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu baru saja Warung menyadari. Dia telah ditipu oleh teman kecil ini. Pada awalnya dia memberikan sisa beberapa jutaannya. Semuanya diberikan kepada teman kecilnya. Sekarang meminjam 300.000 darinya. Dia tidak mau memberikan. Kemudian dia menelepon teman di dalam negeri. Meminta dia mentransfer sejumlah uang. Dia kembali ke Korea. Warung menemukan orang dari kantor pajak negara. Menyelesaikan urusan pajaknya sendiri. Lalu menjual properti mewah di dalam negeri. Dia kembali ke Filipina lagi. Wuge menemukan Xiao Gou. Mengembalikan semua uang kepadanya. Memberinya sedikit lebih banyak. 11 Gou sangat terharu. Dia merasa Wuge sangat setia. Jadi dia memberitahunya. Dia bukan teman sejati. Dia sama sekali tidak menganggapmu sebagai teman. Melainkan menganggapmu sebagai orang yang mudah ditipu. Terus-menerus menipumu uang. Saudara Wu sudah tahu. Dia memberitahu 11 Gou. Mengatakan ingin bekerja sama dengannya. Akan membiarkannya bergabung dengannya di masa depan. Pasti akan menciptakan keberhasilan di sini. Kemudian dia memanggil temannya. Dan katakan padanya. Tidak akan lagi menganggapnya sebagai teman. Aku juga tidak akan lagi menjadi korban penipuan. Temannya tampaknya terkejut. Dia memecahkan gelas minumannya. Dan mengatakan bahwa saudara Wu bukanlah apa-apa. Namun Wuge malah mengeluarkan gunting. Saya menghitung sampai 5. Kamu membunuhku dengan gunting. Atau aku akan membunuhmu. Si kecil mengambil gunting. Namun dia tidak berani bertindak. Malah mulai menyerah. Saudara Wu juga tidak mengambil tindakan terhadapnya. Dia langsung berdiri. Lalu meninggalkan tempat ini. Kemudian dia menemukan pemilik kasino. Karena Wuge membantunya mendapatkan banyak hutang. Pemilik kasino sangat menghargainya. Dan mengatakan ingin bermitra dengannya dalam bisnis. Kemampuan Wuge sangat baik. Dia membuka sebuah hotel super. Secara fisik adalah hotel. Namun sebenarnya adalah kasino. Khusus melayani orang-orang kelas atas. Dia meminta Xiao Gou untuk menjaga tempat itu. Dan berhasil menarik banyak pelanggan lokal. Begitulah. Dia sukses besar di Filipina. Saat Wuge dan pemilik kasino bepergian. Selalu diawali dengan pengawalan polisi. Hari itu sekretaris presiden makan di restoran. Saudara Wu menemukannya. Dan memberitahu sekretaris jenderal. Bahwa dia bisa memberikan tempat secara gratis di masa depan. Dia tahu dunia politik sering mengadakan seminar. Mengatakan bahwa Anda dapat mengadakan pertemuan di hotel kami. Anda bisa datang ke hotel kami. Saya menyediakan tempat dan makanan gratis di sini. Sekretaris jenderal sangat senang. Karena hotel ini juga terkenal di Filipina. Setelah itu, seminar akan diadakan setiap minggu. Semuanya diadakan di hotel ini. Dan karena itu, Wuge juga berteman dengan lebih banyak politisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecerdasan bisnisnya sangat kuat. Namun, Wuge memiliki satu kelemahan. Yaitu terlalu memperhatikan persahabatan. Suatu hari, seorang sahabat baik dari Korea meneleponnya. Memberitahunya bahwa seorang temannya pergi ke Filipina. Saya ingin saudara Wu menjaga saya. Wuge yang murah hati langsung menyetujuinya. Keesokan harinya, teman dari temannya menemui Wuge. Ternyata namanya Qin Shou. Pria itu berkilauan. Wuge bertanya mengapa dia datang ke Filipina. Ini tidak bisa saya beritahu. Apa yang Anda butuhkan sekarang? Tentu saja, kekurangan uang. Wuge meminta keuangan mengambil $10.000 dari brankas. Kemudian langsung memberikannya kepada Qin Shou. Dan berkata untuk menghabiskannya sebelum berbicara dengannya. Setelah Qin Shou menerima uang, dia mengatakan ingin bekerja di sini dengan Wuge. Wuge sebenarnya tidak suka padanya. Sejujurnya, Aishang juga tidak suka padanya. Pria ini memiliki wajah yang menjengkelkan. Tiba-tiba bos saudara Wu kembali. Namun, dari ekspresinya, dia tampak marah. Wuge segera menghubungi bawahannya. Apa yang terjadi, Bos Yan? Barulah dia mengetahui setelah bertanya. Bos diintimidasi oleh bos mafia lokal. Saudara Wu sangat marah. Dia pergi sendirian ke rumah bos mafia. Saudara Wu memberitahu bos ini. Jangan lagi mengganggu bos sendiri. Atau kamu akan kehilangan nyawamu. Dan kamu akan kehilangan sepotong dagingmu. Bos memandang ke arah saudara Wu. Dia tampak tersentuh oleh kesetiaan Wuge. Dia mengambil sebotol minuman keras. Dia berkata bahwa asalkan kamu bisa minum habis sekaligus. Saya tidak akan pernah menindas Bos Min lagi. Wuge langsung meminum saat mengambil minuman. Dan langsung meminum habis. Hal ini membuat bos besar semakin menghargainya. Bos besar masih belum tahu. Wuge adalah tokoh terkenal di Korea. Setelah minum, dia memberitahu bos besar. Semoga kamu bisa memenuhi janji. Setelah berbicara, dia pergi. Mulai dari saat itu, saudara Wu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dengan bosnya. Pengaruh mereka juga semakin besar.
Karena saudara Wu adalah orang yang murah hati dan saleh. Bahkan dia berteman dengan seorang bos besar asli dari Filipina. Orang ini bisa dikatakan sebagai raja bawah tanah Filipina. Di sini, siapapun bisa menjadi presiden hanya dengan sepatah kata dari dia. Itu hanya masalah satu kata dari dia. Setelah Huge berteman dengannya, dia memiliki hubungan di Filipina semakin luas. Bahkan dia menginjak-injak bos mafia itu. Bos ini ingin berdagang. Dia meminjamkan banyak uang kepada Huge karena tidak bisa mengelola dengan baik dan tidak bisa membayar hutang. Kemudian Huge datang dan menyita hotelnya. Setelah itu, dia kembali dan memberitahu bosnya mengambil alih hotel bos mafia. Bos sangat senang. Namun Qin Shou tidak senang. Sudah beberapa bulan sejak dia datang untuk bergabung dengan Huge. Jadi dia cukup baik di depan bos. Dia mengatakan bahwa urusan ini seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Mengapa Huge harus ikut campur? Qin meninggalkan dengan wajah masam setelah dipermalukan. Huge masih tidak tahu. Dia telah menerima serigala dalam domba. Dan serigala itu akan menggigitnya kembali. Seorang miliarder Korea datang berlibur ke sini. Temannya bilang akan memperkenalkan seorang bos besar dari Filipina. Dia yang memiliki kasino hotel terbesar di kota ini. Temannya bilang Huge adalah orang Korea terbaik di sini. Saat sedang berbicara, pemilik restoran ini segera datang. Dia melihat bahwa Huge sedang makan di sini. Lalu dia mengatakan bahwa hari ini semua biaya ditanggung. Dengan sengaja memberinya penghargaan yang besar. Ditemukan bahwa total aset si Malang mencapai beberapa miliar. Bahkan mereka bisa menemukan beberapa properti yang dimilikinya. Saudara Wu bertanya kepadanya di hotel mana dia menginap. Si Malang mengatakan bahwa kamar hotel sudah penuh. Mereka hanya bisa menginap di penginapan. Saudara Wu meminta paspornya dan menelepon untuk mengatur hotel mewah untuknya. Sebenarnya dia memberikan informasi paspornya kepada bawahannya untuk memerintahkan mereka untuk menyelidiki berapa banyak aset yang dimiliki oleh orang kaya ini. Setelah diinvestigasi oleh Zheng Ba, bahkan dapat menemukan properti yang dimiliki olehnya dan bisnis yang tidak sah yang dia lakukan di dalam negeri. Selain itu, dia juga tidak melakukan bisnis yang sah di dalam negeri. Dia adalah target mereka untuk ditipu. Dengan cepat, si Malang diatur untuk masuk ke hotel Huge. Dan dia tinggal di kamar paling mewah. Bos, dia masih tidak tahu bahwa dia sudah terjebak dalam jebakan Huge. Setelah hotel diatur, saudara Wu berkata dia akan mengajaknya bermain golf. Sebelum pergi, sengaja membawanya melewati kasino. Sisial terkesima dengan kemegahan kasino. Tapi saudara Wu memberitahunya, jangan pernah berjudi saat berlibur. Jika keberuntungan tidak baik, mungkin akan kehilangan banyak uang. Dia membawa Sisial ke lapangan golf. Beberapa orang bermain golf sambil membiarkannya. Lalu beberapa orang merasa bosan hanya bermain golf. Mari bertaruh sedikit, agar lebih seru. Baik, saya setuju. Semangat persaingan bos sangat kuat. Bagaimana dengan 1 juta per pukulan? Oke, setuju. Selanjutnya, Huge masih sengaja kalah padanya. Dan mengatakan bahwa Sisial beruntung hari ini. Sahabat, kamu bilang, ayo kita pergi ke kasino Anda. Huge menunjukkan ekspresi kesulitan. Dan mengatakan Anda harus menghabiskan waktu dengan keluarga. Seharusnya Anda menghabiskan waktu dengan keluarga dengan baik. Tidak cocok pergi ke kasino. Mereka sangat senang bermain. Saya akan biarkan mereka pergi berbelanja. Saya tidak suka bermain besar, main-main saja cukup. Terima kasih.